Shalom beloved people, kita masih terus fokus dalam pengajaran firman iman mengenai Pentakosta dan berkat serta benefit yang kita, orang percaya, terima sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari itu. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat." Sekali lagi dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Pentingnya membangun diri sendiri dalam konteks membangun jemaat sudah kita pelajari dalam pengajaran minggu lalu. Adalah kenyataan bahwa untuk membangun jemaat kita perlu terlebih dahulu membangun diri kita sendiri. Rasul Paulus adalah contoh yang telah kita pelajari minggu lalu mengenai kebenaran ini. Kita tidak akan mengulangi apa yang telah kita pelajari kemarin, sebaliknya bertolak dari sana. Hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai membangun diri sendiri, namun hari ini dalam konteks kesehatan supranatural yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Firman Tuhan tadi berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Membangun dirinya sendiri. Ini adalah hal yang perlu kita garis bawahi hari ini. Saat kita berdoa dalam bahasa roh, firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita sedang membangun diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah yang dibangun saat kita berdoa dalam bahasa roh? Kata diri sendiri dalam teks asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dalam bahasa Yunani, ternyata memakai kata heato, yang berarti secara harafiah adalah memang diri sendiri. Sekali lagi, dalam bahasa aslinya, artinya ternyata secara harafiah adalah memang diri sendiri. Jadi, ini menunjukkan suatu hal yang penting bagi kita, yaitu saat kita berdoa dalam bahasa roh, diri kita sendiri, keseluruhan diri kita, our whole being, roh, jiwa, dan tubuh, ketiga-tiganya mengalami kuasa Roh Kudus yang bekerja secara efektif untuk membangun diri kita sendiri, roh, jiwa, dan tubuh. Tanpa sadar, kita mungkin berpikir, karena doanya adalah doa dalam bahasa roh, maka tentu ini berbicara mengenai membangun diri sendiri dalam hal roh kita. Akan tetapi tidak demikian yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan jelas tanpa kiasan mengatakan bahwa mereka yang berdoa dalam bahasa roh itu sedang membangun heato mereka atau diri mereka sendiri, keseluruhan diri mereka seutuhnya. Ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk menikmati kesehatan ilahi yang sudah disediakan Yesus Kristus untuk kita. Tentunya kita semua ingin menikmati apa yang Yesus Kristus sudah sediakan bagi kita, apa yang sudah Dia bayar lunas untuk kita. Kita mau menikmati kesehatan ilahi yang Dia sudah bayar dengan curahan darahnya, dengan bilur-bilurnya di kayu salib. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan mengenai kebenaran ini. Ini sangat penting untuk kita pelajari dan kemudian kita perhatikan dan kita terapkan dalam hidup kita. Kata-kata membangun dirinya sendiri itu menunjukkan bahwa keseluruhan diri kita, tidak hanya roh, tidak hanya jiwa, dan tidak hanya tubuh, tapi dirimu sendiri, keseluruhan diri kita, itu dibangun pada saat kita berdoa dalam bahasa roh. Kata-kata membangun dirinya sendiri itu juga menggarisbawahi makna penting yang tersirat dalam ayat ini, yaitu bahwa Tuhan sudah menyediakan kehidupan dan kesehatan ilahi bagi kita. Namun,
seberapa banyak kehidupan dan kesehatan ilahi yang ingin kita nikmati, kita dengan kehendak bebas kitalah yang menentukannya sendiri. Sebab barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Berarti adalah kehendak bebas kita yang bebas menentukan seberapa banyak kesehatan dan kehidupan ilahi yang kita mau nikmati dari Tuhan, yaitu dengan seberapa banyak kita mau memberikan diri kita untuk berdoa dalam bahasa roh. Kalau kita mengingat kembali, Rasul Paulus yang berdoa dalam bahasa roh lebih dari semua orang percaya di Korintus. Kita pelajari ini minggu lalu. Kita tahu bahwa kota Korintus berpenduduk puluhan ribu orang, dan gereja Korintus pada waktu itu adalah gereja terbesar di seluruh dunia yang dikenal saat itu. Perkataan firman Tuhan dalam kitab Korintus menunjukkan bahwa Paulus berdoa lebih banyak dari semua orang percaya yang jumlahnya sangat besar di kota Korintus pada waktu itu. Ditambah lagi pernyataan firman Tuhan dalam kitab Efesus yang ditulis Roh Kudus lewat tangan Rasul Paulus. Maka kita akan melihat kebenaran firman Tuhan mengenai menikmati kesehatan ilahi, seberapa banyak yang Anda mau nikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kedua ayat ini kita akan memahami apa yang terjadi saat seseorang begitu dipenuhi dengan kehidupan dan kesehatan ilahi dari Tuhan lewat membangun dirinya sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 18 menuliskan, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Dan kemudian Efesus 6 ayat 18 mengatakan, "Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Korintus tadi, Paulus berkata bahwa dia berdoa dalam bahasa roh lebih dari semua orang Korintus, orang percaya Korintus pada waktu itu. Dan di Efesus oleh Roh Kudus dia menuliskan, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh." Saya percaya Paulus tidak sekedar menulis sesuatu yang diilhamkan Roh Tuhan tanpa dirinya sendiri menerapkan hal itu. Saya percaya Rasul Paulus melakukan juga secara pribadi apa yang Roh Kudus firmankan, yaitu untuk berdoa setiap waktu dalam bahasa roh. Tetapi mengingat bahwa Rasul Paulus adalah orang yang sangat sibuk dengan perjalanan, pelayanan, dan penginjilan berkeliling di seluruh dunia yang dikenal saat itu. Belum lagi sebagai self-supporting minister, Paulus bekerja. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang hidup dari pekerjaan non-pelayanannya. Paulus sendiri bekerja untuk membuat tenda untuk menyediakan nafkah bagi dirinya dan pelayanannya. Dengan demikian, tentu Paulus sangat sibuk dan tidak mungkin dia hanya berada di rumah berjam-jam berlutut dan berdoa saja di kamar. Bagaimana Paulus dapat berdoa senantiasa setiap waktu di dalam roh? Saya percaya Paulus berdoa senantiasa dalam bahasa roh di setiap waktu, dalam segala kesempatan yang ada sepanjang hari, di tengah segala kesibukannya, entah itu di tengah perjalanan antara satu tempat pelayanan ke tempat yang lain, atau juga saat bekerja membuat tenda. Di setiap waktu, dia manfaatkan untuk berdoa dalam bahasa roh selama dia tidak sedang makan atau berbicara. Hanya, saya yakin Paulus tidak berdoa dengan bahasa roh, dengan suara yang keras di mana-mana. Sebab, tidak semua tempat memungkinkan untuk itu. Dia berdoa tidak dengan suara keras. Dia hanya berkata-kata di dalam mulutnya sendiri, berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi tidak secara khusus berdoa dengan keras karena dia tidak ada di tempat di mana dia dapat khusus berdoa. Saya percaya sesuai dengan perkataan firman Tuhan bahwa Paulus
berdoa setiap waktu di dalam roh. Karena firman Tuhan mengatakan, dan Paulus sendiri oleh ilham Roh Kudus, artinya diilhami Roh Kudus, membuat pengakuan, bukan menyombongkan diri, tapi membuat pengakuan oleh ilham Roh Kudus bahwa dia berdoa dengan bahasa roh lebih dari begitu banyaknya orang percaya di Korintus, yang saya yakin juga sebagian ada yang adalah pelayan Tuhan. Tapi Paulus berkata kepada mereka bahwa dia berdoa dengan bahasa roh jauh lebih banyak dari mereka semuanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibat dari hal yang diterapkan Paulus dari firman Tuhan ini? Kita dapat melihat hasilnya atau akibatnya dalam salah satu kejadian yang dicatat dalam Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Dia disangka sudah mati, tapi kemudian dia bangkit, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus disangka sudah mati oleh orang-orang yang melemparinya dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Dia bukan sekedar tersandung jatuh lalu disangka sudah mati. Paulus dilempari batu oleh orang banyak, kata firman Tuhan. Sampai dia dilempari batu sedemikian rupa oleh orang banyak sampai mereka menyangka bahwa dia sudah mati. Dapatkah kita membayangkan seperti apa luka, remuk, redam, cedera, dan hancurnya seseorang ketika dilempari batu sampai mati? Dan orang banyak, bukan 1-2 orang yang melempari Paulus. Mereka itu baru berhenti setelah menyangka bahwa Paulus sudah mati. Berarti mereka melihat dan tentunya ada yang memeriksa, sehingga mereka merasa yakin bahwa Paulus sudah mati, dan karena itu mereka berhenti melempari dia, dan kemudian menyeret dia keluar kota. Tidak hanya dilempari batu oleh orang banyak, dia bahkan diseret keluar kota. Tapi apa yang terjadi? Maut sekalipun tunduk pada kuasa kehidupan ilahi yang memenuhi Paulus sebagai akibat dari membangun dirinya sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh setiap waktu. Firman Tuhan berkata, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Firman Tuhan ini berarti Paulus tidak dibantu oleh murid-murid itu. Murid-murid itu tidak menolong Paulus atau meresusitasi Paulus. Firman Tuhan jelas berkata Paulus bangkit sendiri, bangkitlah ia. Dan kemudian dia berjalan sendiri masuk ke dalam kota bersama mereka. Dan keesokan harinya, Paulus sudah dapat bersama-sama dengan Barnabas melanjutkan perjalanan pelayanannya keluar kota menuju kota Derbe. Haleluya! Betapa menakjubkannya kebenaran firman Tuhan ini. Kuasa Roh Kudus yang mengalir saat kita berdoa dalam bahasa roh dan memenuhi kita dengan kehidupan dan kesehatan ilahi. Ini sungguh menakjubkan hasilnya. Roh Kudus membangkitkan kekuatan atau power. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan. Atau dalam bahasa aslinya, dunamis. Roh yang membangkitkan kekuatan atau dunamis. Atau ledakan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Memenuhi kita dengan kuasa Allah, kehidupan ilahi, kesehatan ilahi. Saat kita membangun diri kita sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh. Saat kita berdoa dalam bahasa roh, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, kita sedang fan into flame, atau mengipasi sampai menyala karunia Allah yang diberikan kepada kita, termasuk kehidupan dan kesehatan ilahi, sehingga itu memenuhi kita. Sedemikian penuhnya Paulus dengan kehidupan dan kesehatan ilahi dari Tuhan, lewat membangun dirinya sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh, sehingga tidak ada kuasa sakit penyakit, celaka, atau maut yang dapat menghancurkan tubuhnya. Saya dapat membayangkan
betapa menakjubkannya kuasa Allah itu mereparasi, memperbaiki tubuh Paulus yang terluka dan remuk redam akibat dilempari batu. Bukan oleh satu dua orang, tapi firman Tuhan tadi berkata, oleh segerombolan orang banyak. Sehingga beberapa saat saja setelah gerombolan itu meninggalkan dia, Paulus sudah dapat bangkit sendiri dan berjalan sendiri masuk ke dalam kota bersama dengan murid-murid yang datang ke lokasi Paulus dilempari batu itu. Seperti ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, sehingga seketika kustanya lenyap, atau saat Yesus mencelikkan mata orang buta, sehingga matanya seketika dapat melihat lagi. Entah tadinya ada bola mata atau tidak, kuasa kehidupan yang mengalir dari Yesus menyebabkan perubahan fisik dan menyebabkan orang buta itu dapat melihat kembali. Entah dengan bola mata yang disembuhkan, atau kalau dia belum pernah punya bola mata, cacat, dia mendapat bola mata yang baru. Saya takjub dengan gambaran perubahan fisik yang terjadi ketika kuasa kehidupan ilahi mengalir dalam diri seseorang. Sebagaimana kita lihat terjadi pada Paulus, yang firman Tuhan katakan dilempari batu oleh segerombolan orang banyak. Luka-luka Paulus, remuk redamnya, mengalami perbaikan, perubahan fisik, direparasi oleh kuasa kehidupan Allah yang memenuhi dirinya, sehingga ia dapat bangkit sendiri. Bayangkan, dan keesokan harinya, dia sudah dapat melakukan perjalanan keluar kota. Wow, betapa menakjubkannya kuasa Roh Kudus yang bekerja saat kita membangun diri kita sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh. Kuasa kehidupan itu memenuhi kita dan bekerja dalam tubuh kita yang fana ini, sehingga menghidupkan tubuh kita yang fana ini, sebagaimana dia membangkitkan Kristus dari kematian. Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itulah yang dikerjakan oleh roh Tuhan dengan kuasa kehidupan ilahi yang memenuhi Rasul Paulus hari itu. Kalau kita teliti lebih jauh, firman Tuhan bahkan mempergunakan kata bangkit, suatu menceritakan mengenai kejadian yang dialami Rasul Paulus tadi. Bukan sekedar bangun, tapi bangkit. Saya bacakan kembali kisah Rasul 4 ayat 19-20 tadi. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka, berarti orang-orang Yahudi dan orang banyak yang mereka bujuk itu, melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Sekali lagi, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ini menunjukkan bahwa Paulus dilempari batu oleh orang banyak, dan bukan sampai di situ saja, dia bahkan diseret sampai keluar kota karena disangka sudah mati, yang berarti mereka tidak menyeret Paulus dengan hati-hati. Mereka memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak bernyawa. Tetapi setelah semua perlakuan yang brutal itu, firman Tuhan berkata bahwa Paulus bangkit sendiri. Dikatakan firman Tuhan, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Bangkitlah ia. Sekali lagi, bangkitlah ia. Saya sangat percaya bahwa firman Tuhan tidak bermain-main dengan kata-katanya. Perhatikan bahwa firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, tidak berkata Paulus bangun, tetapi bangkit. Saya percaya hari itu bukan hanya tubuhnya diperbaiki dari segala kerusakan akibat dilempari batu oleh orang banyak, tetapi juga kuasa maut dipatahkan dari tubuh Paulus yang sudah remuk redam oleh lemparan batu itu. Dan Paulus, firman Tuhan katakan, bangkit. Dia kemudian masuk ke dalam kota, dan keesokan harinya dapat melanjutkan perjalanan pelayanannya ke kota lain. Haleluya! Betapa menakjubkannya pekerjaan Roh Allah yang menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Roh Allah yang ada di dalam kamu.
Roma 8 ayat 11 tadi mengatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dan firman Tuhan di awal pengajaran ini berkata, bangunlah dirimu sendiri dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Saya mau katakan, jangan anggap remeh sesuatu yang sederhana dari Tuhan. Tuhan memakai apa yang dianggap sederhana oleh dunia untuk mempermalukan apa yang dunia anggap kuat dan hebat. Mungkin dunia berkata, apa artinya itu hanya berkata-kata? Apakah memang bisa sehebat itu hasil dan benefitnya? Tapi kita sudah melihat sendiri tadi kesaksian firman Tuhan mengenai Rasul Paulus setelah dia dilempari batu oleh orang banyak. Dan terlebih lagi, kitab Yakobus memberi konfirmasi kepada kita. Yakobus 3 ayat 2 saya bacakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti ada hubungan antara kata-kata. Ini firman Tuhan yang bilang. Tuhan yang menciptakan kita yang mengatakan ini. Bahwa ada hubungan antara kata-kata dengan kesempurnaan seseorang dan juga dengan kendali atas seluruh tubuhnya. Ayat 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi lidah, dia dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Berarti roda kehidupan bergerak oleh lidah, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, perhatikan di sini. Ya, kalau kita mengerti ini, kita tidak akan lagi merasa aneh. Apa hubungannya lidah dengan kesehatan, lidah dengan tubuh, dan mengapa hal pertama yang ditangani Tuhan di hari Pentakosta adalah lidah, bukan hal-hal yang lain. Kenapa? Kita akan pahami ini kalau kita memahami Yakobus ini. Lidah dapat menodai seluruh tubuh, kata firman Tuhan dalam kitab Yakobus ini. Dia menyalakan roda kehidupan dan lidah mengendalikan seluruh tubuh. Jadi apa yang terjadi jika lidah dinyalakan oleh api neraka? Tadi dikatakan. Ya, kalau lidah kita dinyalakan oleh api neraka, sedangkan lidah itu ada hubungannya dengan menggerakkan roda kehidupan, dia dapat menodai seluruh tubuh dan mengendalikan seluruh tubuh. Apa yang terjadi kalau lidah dinyalakan oleh api neraka? Tubuh akan dipenuhi sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan kehancuran. Tapi apa yang dikerjakan Tuhan? Perhatikan bahwa di hari Pentakosta, Tuhan mengganti api neraka dengan api yang turun dari sorga. Kisah Rasul 2 ayat 1-4 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan bahwa Tuhan mengganti lidah manusia yang dinyalakan oleh api neraka semenjak Adam jatuh dalam dosa, yang menyebabkan kelemahan, sakit penyakit, dan kematian. Tuhan menggantinya dengan lidah api yang turun dari sorga setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Firman Tuhan tadi berkata, suara tiba-tiba turunlah dari langit dalam bahasa Inggris from heaven atau sorga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jika lidah yang menyebabkan sakit penyakit diganti dengan lidah yang turun dari sorga, lidah yang dibakar oleh api yang turun dari sorga, apa yang menjadi hasilnya? Roma 8 ayat 11 tadi berkata, Roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Haleluya! Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Hasilnya adalah kesembuhan,
kesehatan ilahi, dan panjang umur. Haleluya. Jadi, jangan anggap remeh apa yang dianugerahkan Tuhan di hari Pentakosta. Yesus tidak bermain-main saat dia berkata untuk murid-muridnya menunggu janji Bapa, yang adalah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, di mana sejak itu lidah mereka dipulihkan dan dinyalakan dengan api yang turun dari sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah ini sudah diberikan Tuhan kepada semua orang percaya. Jika Anda sudah menerimanya, jangan sia-siakan anugerah ini. Berdoalah dalam bahasa roh senantiasa. Bangunlah dirimu sendiri dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Bagi yang belum menerimanya, mintalah kepada Bapa kita yang sangat baik di dalam nama Yesus. Lukas 11 ayat 11 sampai 13 mengatakan, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, dan Roh Kudus akan memulihkan lidah kita dan menyalakan lidah kita itu sekarang dengan api dari sorga, sehingga lidah itu tidak lagi menodai tubuh kita, sebagaimana kitab Yakobus katakan tadi, melainkan akan memberkati tubuh kita. Dan sekali lagi saya ingatkan, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, sehingga tubuh kita dipenuhi dengan kehidupan ilahi, kesehatan ilahi, kesembuhan, pemulihan terjadi atas seluruh tubuh kita saat kita membangun diri kita sendiri dan terus membangun diri kita sendiri dengan berdoa dalam bahasa roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, saya ingin berdoa bagi Anda untuk segala kebutuhanmu, atau mungkin juga ada yang sakit, saya mau berdoa untuk Anda sekalian. Mari, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku perkatakan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, di dalam nama Yesus, iblis, hentikan segala pekerjaanmu yang berusaha mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini, dan dalam nama Yesus menyingkir daripada hidup mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memberikan kepadamu pemahaman dan pengertian bekerja dalam hidupmu. Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan bekerja dan bawalah, pastikan segala berkat, segala penyediaan supranatural Tuhan itu semua sampai ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Segala yang mereka butuhkan disuplai dari sorga dalam nama Yesus. Pastikan, malaikat-malaikat Tuhan pastikan itu sampai kepada tiap-tiap orang dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, iblis, hentikan segala pekerjaanmu atas tubuh mereka. Dalam nama Yesus aku hancurkan sakit, penyakit, kelemahan tubuh atas setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini, di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, angkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan atas tubuh mereka, iblis. Dalam nama Yesus, sebab oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah sembuh. Dalam nama Yesus, aku perkatakan, jadilah sembuh, jadilah pulih, sehat sempurna, pulih sempurna, sembuh sempurna, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, terus berdoa senantiasa di dalam bahasa roh. Kita dapat berdoa dalam bahasa roh di setiap waktu, dalam setiap kesempatan. Tidak perlu dengan suara keras. Cukup di dalam mulut kita berkata-kata tanpa bersuara pun bisa. Ya, Paulus saya yakin melakukan itu. Dia tidak mungkin diilhami Roh Kudus menuliskan sesuatu tanpa dia sendiri menerapkannya. Dan dia orang yang sangat sibuk. Jadi, berdoalah senantiasa di dalam roh. Mari sekarang, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna,
maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, tidak ada kutuk lagi berlaku dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Amin.